Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ki Haji Said Agil Siraj, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pengurus Wilayah NU NTB, Rektor dan segenap Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama NTB, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara wisuda diploma dan sarjana UNU NTB semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan seluruh jajaran Sivitas Akademika UNU NTB yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Saya juga menyampaikan selamat atas kelulusan saudara dan saudari yang diwisuda pada hari ini. Semoga gelar kesarjanaan dan bekal ilmu pengetahuan yang didapat dari kampus UNU NTB memberikan manfaat dan maslahat khususnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global, dan di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas yang tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia. Provinsi NTB yang kaya sumber daya dan pesona keindahan alam sangat membutuhkan SDM yang kompeten dan terampil agar menjadi daerah yang mandiri, maju dan sejahtera. Untuk dapat merealisasikan tujuan di atas, UNU NTB harus mengambil peran untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, yang mampu mengelola potensi daerah dan menjadi bagian penting dalam program pembangunan di NTB. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM masih menjadi tantangan yang utama bagi NTB. Kualitas SDM NTB masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini salah satunya dicerminkan oleh angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi PT yang sampai saat ini rata-rata baru mencapai 18%. Seperti diketahui, bangsa-bangsa yang mengalami kemajuan pesat di dunia umumnya memiliki SDM yang telah dibina melalui pendidikan tinggi. Misalnya Korea Selatan memiliki APKPT 91% dan Singapura 62,2%. Korelasi yang positif antara APKPT dan kemajuan, penguasaan teknologi dan ekonomi telah ditunjukkan dengan bukti-bukti yang dapat dirasakan bersama. Korea Selatan telah membanjiri dunia dengan berbagai produk-produk elektronik dan kendaraan yang berkualitas. Sementara Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dapat menguasai bisnis internasional dengan sangat baik. Sementara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah
masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura. Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan kita adalah kualitas SDM perguruan tinggi yang belum mencapai angka yang ideal. Sebagai sektor yang memegang peran sangat penting dalam pembangunan, pendidikan merupakan sarana mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan unggul. Penguasaan teknologi dan pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan kebutuhan dan menjadi harapan masyarakat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas dasar itu maka konsep pengembangan program pendidikan tinggi yang dibangun harus mengadopsi konteks lokal di mana lembaga pendidikan tersebut berada, disertai dengan komitmen untuk mencetak lulusan dengan kompetensi sebagai profesional yang mumpuni. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka pengelola perguruan tinggi dan pemerintah Nusa Tenggara Barat perlu untuk mengembangkan perguruan tinggi sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik lokal, permasalahan dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu perguruan tinggi di NTB perlu menyelenggarakan program pendidikan yang lebih bersifat aplikatif atau terapan, vokasional, serta mengajarkan entrepreneurship, kewirausahaan, agar lulusannya mampu mengelola dan mengembangkan potensi alam dan pembangunan berbasis kebudayaan setempat. Dalam kaitan itu saya mengapresiasi bahwa konsep pengembangan UNU NTB yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat, education for all, terutama yang mereka terisolir secara geografis, selain mengajarkan pendidikan formal juga diterapkan pendidikan non-formal melalui kegiatan continuing education, contextual learning, dan learning by doing, serta mengantisipasi kemajuan iptek yang sangat cepat perkembangannya. Hadirin yang berbahagia, saya juga mengapresiasi Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang telah menginisiasi pendirian UNU NTB. Saya harapkan ini akan menjadi awal kebangkitan kaum Nahdliyin di wilayah Nusa Tenggara Barat dan akan menjadi Center of Excellence, pusat unggulan untuk pembinaan umat dengan profesionalisme yang tinggi. UNU juga saya harapkan mampu mencetak kader Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan insan akademik Islamiyah Nahdliyah, milenial dan berjiwa wirausaha Islaminial trainer yang berakhlak mulia. Sebagai sivitas akademika perguruan tinggi, kita harus mampu menjaga nasionalisme dalam bingkai keragaman yang ada di Indonesia, sesuai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, pembinaan wawasan kebangsaan harus dilaksanakan agar sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak terjerumus dalam ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah membuat tatanan masyarakat menjadi minim interaksi fisik karena bahaya penularan virus.
Akan tetapi di sisi lain pandemi ini telah memaksa kita untuk beradaptasi melakukan aktivitas secara jarak jauh melalui bantuan teknologi. Sehingga hampir semua kegiatan tidak dapat menghindari penggunaan teknologi termasuk untuk aktivitas belajar mengajar. Perubahan tatanan ini harus direspon dengan cepat oleh UNU NTB dengan melakukan berbagai inovasi, penyesuaian, penguatan, dan percepatan berbasis teknologi informasi agar pendidikan tidak terhenti dan tetap berkelanjutan. Inovasi adalah kunci penentu daya saing bangsa dalam percaturan global saat ini dan ke depan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mendorong agar intelektual muda Islam dan seluruh sivitas akademika UNU NTB ikut membantu pemerintah dalam penanggulangan dampak COVID-19 dan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi dengan turut berperan aktif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia atau IPM. Bangsa Indonesia yang produktif harus dapat melakukan upaya-upaya yang menghasilkan maslahat yang besar, melahirkan high impact. Dulu ada kaidah yang dalam agama itu bunyinya adalah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung daripada kepayahannya atau kelelahannya. Kaidah ini menurut saya sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Kaidah yang lebih tepat adalah al-ajru biqadril manfa'ah wal maslahah. Pahala itu tergantung manfaat dan maslahat yang dihasilkannya. Seberapa besar manfaat yang dihasilkannya, nah itulah pahala yang diperolehnya. UNU NTB diharapkan dapat mencetak generasi unggul yang menguasai iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus iman dan takwa. Mampu memegang peran dalam perubahan zaman yang kian berubah, serta tetap berpegang teguh pada karakter kebangsaan dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati UNU NTB. Semoga menjadi generasi penerus menuju Indonesia maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua dan senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.